Tapi responnya Muhammad bukan positif, responnya malah negatif. Padahal dalam Al-Quran disuruh beriman kepadanya. Nah, sekarang begini. Kita menyimpulkan apa alasan Muhammad sehingga dia responnya negatif. Berarti Muhammad. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Nama saya tertulis sebagai pemilik tanah itu. Ya, tertulis itu, tolong, nama saya. Ada orang BPN, ya kan? Datang bawa sertifikatnya. Cek. Ketika orang BPN datang bawa sertifikat, "Hei, apakah kamu tidak percaya nama saya tertulis di sana?" Loh, justru ketika sertifikat datang, itu menjadi kesempatan bagi orang yang mengklaim bahwa namanya ada di situ untuk membuktikan bahwa klaimnya itu benar. Ketika Al-Quran mengatakan, umat Islam berkata bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar bin Khattab membawa kitab Taurat dan Injil itu, bukannya Muhammad membuktikan kepada kaum muslimin bahwa namanya ada tertulis di situ, malah sebaliknya Muhammad wajahnya merah dan marah kepada Umar bin Khattab. Ini apa-apaan ini? Coba, mari saya naikkan muslim yang ustadz, yuk. Tolong yang muslim yang ustadz ya, jangan muslim yang macam kayak Dayak Mualaf tadi. Kalau yang seperti itu tiap hari datang ke channel kita, Islam makin bangkrut, teman-teman. Ayo, silakan. Bang Tafsir Cinta. Muslim, Bang? Tafsir? Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ayo, saya harap Anda seorang ulama. Saya harap Anda seorang yang mengerti agama Islam. Oke, Abang Muslim, Bang? Ya. Oke. Abang pernah dengar riwayat itu? Bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Muhammad marah kepada dia? Pernah dengar riwayat itu enggak? Benar. Jadi jangan dibilang saya bohong-bohong. Memang riwayat itu ada. Nah, sekarang begini, Bang. Bukankah Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Ya. Kenapa ketika Umar bin Khattab membawa kitab-kitab sebelumnya Muhammad marah? Kenapa? Takut ketahuan, Bang, kalau Muhammad gak ada di situ gitu ya. Ayo. Ya. Kenapa menurut Bang Edis, kenapa? Ya karena Muhammad takut ketahuan bahwa namanya nggak ada di situ. Jadi? Iya, makanya sebenarnya kalian udah kena prank, Bang. Kalian sudah kena prank bahwa nama Muhammad tidak pernah ada dalam Taurat dan Injil. Enggak, Abang tahu kayak gitu dari mana? Oke, sekarang kalau kita buka Taurat, kita buka Injil, tidak pernah ada tertulis di situ nama Muhammad. Bahkan Umar bin Khattab yang membawa Taurat,
ketahuan oleh Muhammad, dia malah dimarahin. Masalah. Berarti itu bukti-bukti nyata, sekumpulan, serangkaian bukti-bukti itu mengindikasikan bahwa memang Muhammad. Makanya kalau kalian percaya begitu, kalian udah kena prank. Alasan Nabi Muhammad marah karena nggak ada namanya di Taurat itu dari mana? Oke, sekarang apa penyebab dia marah? Iya, Abang Edis nih. Apa penyebab dia marah? Penyebab dia marah, katanya Umar bin Khattab itu, apakah kamu ragu-ragu terhadapku, wahai Umar bin Khattab? Ya kan? Nah, itu sebenarnya bukan seperti itu kalau Muhammad memang betul-betul ingin membuktikan. Harusnya dia jangan marahin Umar bin Khattab, harusnya ini loh. Oh, Umar bin Khattab, karena kamu membawa lembaran Taurat dan Injil, maka bawa sini tuh. Saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata memang nggak ada. Gimana ini? Nggak Bang Edis tahu dia Nabi Muhammad marah tuh di mana ininya? Di dalam riwayat itu dikatakan wajah Muhammad itu berubah menjadi merah. Dia marah kepada Umar bin Khattab. Nah, marah apa? Karena Umar bin Khattab seolah-olah ragu-ragu kepada Muhammad. Nah, masalah? Masalah bahwa namanya tertulis di situ. Mana ada nggak dia? Ya sudah, coba Anda yang bacakan. Anda yang bacakan. Ya, kan Abang kan mengulik hadis tersebut. Coba tunjukin gitu. Loh, tadi udah saya tunjukkan, Bang. Masa mau tunjukkan lagi? Ya, tunjukkan kan sama saya belum. Oke, baik. Saya tunjukkan. Baik ya. Kita tunjukkan dalam ada riwayat-riwayat ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin oleh Muhammad ya. Nih, sebentar. Kita tampilkan hadisnya di sini. Sebentar ya, Bang ya. Sabar. Santai, baik. Kita santai. Jangan baik, ini, baik. Kan? Kok yang hebat kali saya malam ini bisa dialog sama Bang Edis ini. Sebentar ya, Bang ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Sabar, teman-teman. Turun. Ini hadisnya agak sedikit panjang soalnya, Bang ya. Ya. Tapi selama ini belum pernah dengar hadis ini atau baru kali ini bagaimana? Sudah. Kalau sudah ngapain lagi minta tunjuk-tunjuk hadisnya, Bang? Enggak, kan dalam hadis itu Bang Edis ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya. Nah, gimana itu menurut Abang? Kalau saya belum terbaca asbabul wurudnya. Baik. Ini kan panjang ini, Bang, riwayatnya. Atau kalau Ustadz saja yang ngomong Anda percaya? Hah? Kalau Ustadz yang ngomong Anda percaya? Ya sekarang kan saya dengar dari Bang Edis ya. Baru, kalau Ustadz yang ngomong nggak percaya? Ya kalau benar ya saya percaya. Kalau Bang Edis yang ngomong kalau itu benar, ada redaksinya bahwa asbabul wurud dari hadis tersebut bahwa Rasulullah marah karena. Oke, kita putarkan ini saja, Bang ya. Dengarkan, Bang. Ya. Biar kita ini, coba ini sambil kita dengar ya. Ini Ustadz. Ya. Sebentar, saya sudah pernah ketemu dengan Ustadz ini. Ini Ustadz teman saya ngobrol dulu ya. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Dengarkan. Wajib paham Taurat, Injil, Quran agar disebut orang beragama. Aneh. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu, Pak, sudah menghapus kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang kedua, Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan apa? Awalam yakfihim. Apakah tidak cukup untuk mereka? Bahwa kami telah anzalna alaikal Quran. Bahwa kami telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran. Apa tidak cukup? Nah, justru yang nggak cukup itu orang Islam. Tidak cukup orang Islam dengan Al-Quran. Makanya dengan kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab ini, kitab itu. Kita lanjutin. Abang ngasih redaksi omongan dari Ustadz itu. Bukan, gini. Mana? Ini namanya Ustadz Yahya Abdus Salam. Gini. Ya. Ini kita berbicara bagaimana ada orang bertanya nih.
Ada seorang jamaah bertanya begini, kita itu wajib paham Taurat dan Injil. Terus dijawab sama dia. Nih, nanti dia kutip riwayat Umar bin Khattab. Dengerin ya, dengerin dulu. Sabar, Bang. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Imam Bukhari memaknai yataghanna di sini ay yastagni'an. Artinya, bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, bukan golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, siapa yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran? Orang Islam sendiri. Orang Islam nggak cukup dengan Al-Quran. Orang Islam cukupnya dengan kitab fikih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab imam ini, imam itu. Tapi terus, poin kita bukan itu. Poin kita nggak nyampe ya, Bang. Bang, sebentar. Poin kita kan kita berbicara itu dulu. Nggak nyampe abang itu, Pak. Itunya. Papa nggak nyampe bagaimana sih abang ini? Bang Tafsir. Satu. Dengar. Bentar redaksinya. Ya, redaksi 1. Tidak cukupkah kamu dengan Al-Quran? Ya. Apakah orang Islam mencukupkan diri dengan Al-Quran? Saya tanya, Bang. Apakah orang Islam mencukupkan diri dengan Al-Quran? Cukup. Tanpa hadis? Ya. Tanpa hadis? Hah? Dengan Al-Quran cukup. Sekarang saya tanya, ya. Ya. Ada bacaan tempat wudhu cukup. Iya, berarti intinya tidak cukup kalian dengan Al-Quran. Itu hanya di bibir doang. Ada penjelasannya, bro. Kalau iya, berarti Al-Quran tidak cukup menjelaskan ya. Waduh. Iya, nggak mampu. Al-Quran nggak mampu menjelaskan. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan segala sesuatu. Walaupun Al-Quran mengatakan demikian. Umat Islam nggak ada yang percaya. Oke, Bang. Sebentar, Bang. Sebentar, gini. Biar kita nggak kehilangan. Oke, gini aja dah. Kita lupakan itu. Sebentar, Bang. Kita kan poin kita. Tempat wudhu dijelaskan arah kanan atau arah kiri. Belok kanan. Yang menjelaskan Al-Quran bukan? Yang menjelaskan Al-Quran bukan? Kalau dijelaskan semua, tebel ke Al-Quran itu. Ya nggak masalah. Di mana ayatnya yang mengatakan kalau kami menjelaskan semua ayat Al-Quran terlalu tebal? Kamu aja katanya dua lembar manuskrip. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda. Tafsir, dengar. Muat nggak hadis di dalam kitab? Hah? Muat nggak hadis-hadis dalam kitab? Muat nggak kalau muat nggak itu kalau dalam Al-Quran? Bilang aja Al-Quran tiada mampu menjelaskan. Oke, sekarang kita sebentar, Bang. Abang ini nggak nyampe, Abang. Sebentar, Bang Tafsir, sedikit, Bang. Bang Tafsir, sabar dulu, Bang. Bang, sabar dulu. Saya ucapkan satu itu ada S, ada A, ada T, ada U. Berarti Al-Quran tidak merinci ya? Iyalah. Walaupun baik, Al-Quran bukan kitab yang terperinci, teman-teman. Al-Quran bukan kitab yang terperinci. Oke. Bang, coba baca ini. Ayo. Coba baca. Abang baca. Ini surat Hud ayat yang pertama, coba baca. Ya. Alif Lam Ra. Kitabu. Dibaca terjemahannya lah, ayolah, langsung terjemahannya, ayo. Ya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Nah, kitab Al-Quran terperinci nggak? Nggak percaya. Orang Islam tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran terperinci. Mereka percayanya, yang terperinci itu hadis Bukhari. Sudah saya bilang, Bang, tidak ada orang Islam yang percaya dengan Al-Qurannya. Percayanya di bibir doang. Walaupun Al-Quran berkata bahwa Al-Quran ini dijelaskan secara terperinci, disusun secara rapi. Surat Hud ayat 1. Sekarang saya tanya, apa itu asbabul nuzulnya? Lari ke di mana di sini ada asbabul nuzulnya? Di mana di sini ada asbabul nuzulnya, Bang? Abang kitab asbabul nuzul itu sendiri bermasalah. Bang, gini. Ngomong-ngomong soal asbabul nuzul,
Abang sudah kepala. Bang, dengerin bang. Saya ini kan, dengarkan. Saya ini kan orang yang ngerti Al-Quran. Bahkan saya nggak pernah ketemu dengan orang Islam yang ngerti Al-Quran. Lebih ngerti Quran daripada saya. Loh, fakta. Tidak pernah saya menemukan ada satu orang Muslim yang lebih mengetahui agama Islam daripada saya. Tunjuk siapa orangnya. Saya tanya asbabun nuzulnya mana? Dengarkan. Saya jawab saya jawab. Saya tanya sekarang, kalau kamu paham Al-Quran ya, ilmu apa yang harus ada pada saat menafsirkan Al-Quran? Harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Ilmu. Kalau kalian belajar dari ustadz di pondok pesantren, kalau mau paham Quran, kalian harus paham nahwu shorof, mantiq, balaghah, ya kan? Wah, kau tajwid. Ayo, disiplin ilmunya apa? Ilmunya. Disiplin ilmu Al-Quran, menurut Al-Quran, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu ini, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu ayat Al-Quran. Tapi orang Islam nggak ada yang percaya ayat itu, nggak ada yang percaya. Kalau kamu mau paham Al-Quran, jika kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, maka pelajarilah ilmu nahwu shorof, mantiq, balaghah, 14 cabang ilmu kanuragan dan 20 ilmu cabang kadikjayaan. Nah, itu yang kalian pelajari. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan apa yang diomongin ustadz-ustadz beda. Saya nanya sekarang, kepala abang ngomong paling paham dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya, disiplin ilmu apa saja? Menurut ustadz-ustadz, ini Anda kan tanya nih. Anda kan tanya. Saya nggak disiplin ilmu apa saja? Harus paham nahwu shorof, mantiq, balaghah, dan seterusnya. 14 atau 15 ilmu. Tapi itu karangannya para ulama. Biar apa? Biar kitab nahwu shorof mereka laku. Biar banyak orang belajar nahwu shorof, biar mereka punya kerjaan. Dengarkan. Yang tertulis dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul nggak? Ya, betul. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Betul. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul. Betul. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Menurut kitab Al-Quran itu sendiri, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, apa solusinya? Apakah suruh belajar nahwu shorof? Suruh belajar balaghah? Kagak ada. Kalau kamu ragu-ragu, tanya sama orang yang membaca kitab sebelumnya. Dibilangin kalau suruh membaca Quran, harus tahu kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, dan Injil. Dibilangin nggak percaya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, kita ini sebentar, mau saya tunjukkan. Silakan. Ini dulu. Ya. Coba terus kita kasih waktu aja ya. Silakan Anda ngomong dulu. Makasih, terima kasih Bang Daniel. Terima kasih. Coba ayo bacakan. Makasih Bang Daniel, makasih Bang. Itu kepada saya, itu bukan kepada kamu. Terus ayo. Silakan. Jadi gini Bang, kalau kita membahas ilmu Al-Qur'an, ya, hari ini kita harus memahami cabang-cabang ilmu yang berkenaan dengan Al-Qur'an. Di Quran surat berapa itu? Wah, enak. Loh, iya kamu kan, Bang, itu di Quran berapa? Di Quran surat berapa? Makasih ya teman-teman, makasih Bang Daniel. Gini, dengarkan. Saya bukakan saja ayat Qurannya Bang ya. Saya balikan kamera saya. Sebentar Bang. Saya balikan kamera saya. Abang saya suruh baca ini. Ini selama ini orang Islam ini teman-teman, mereka nggak percaya Al-Quran. Mereka percayanya kata Ustadz, omongan-omongan di luar Al-Quran. Oke, coba Abang bacakan. Abang bacakan. Ini surat Yunus. Ayat yang ke-94. Coba bacakan, Bang. Ayo, coba bacakan. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Iya. Tunggu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu,
Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Oke, kalau ragu suruh tanya siapa? Dengar dulu, kita bahas. Sebentar dulu. Bang, saya tanya dulu. Kalau ragu suruh tanya siapa? Hah? Kalau ragu suruh tanya siapa? Kita bahas bentar. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca Mana di sini kalau kamu ragu Muhammad, belajarlah ilmu mantik, balaghah, mana di sini Muhammad suruh baca kitab Sahih Bukhari. Anda harus belajar tafsir Ibnu Katsir di mana? Muhammad sendiri, dengar. Muhammad sendiri disuruh tanya nih, jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan, tanyakanlah, suruh nanya sama siapa? Kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu siapa? Siapa? Bukan, yang pasti bukan Imam Bukhari. Karena Bukhari sendiri lahirnya setelah Muhammad sudah meninggal. Ya. Jadi terus kenapa umat muslim sekarang malah nanya kepada Imam Bukhari, malah nanya kepada ahli fikih, bukannya bertanya kepada kitab sebelumnya? Sungguh Anda berada dalam kesesatan yang nyata. Bang Edis, siapa yang membaca kitab sebelumnya itu siapa? Yang pasti adalah ahli kitab, yaitu orang-orang yang membaca Taurat, Injil. Mana Injil sama Tauratnya? Nah, Injil ada sekarang. Kami bawa, kami pegang. Nah, ternyata nggak ada Muhammad di situ. Waduh. Gimana? Ya udah, sekarang di mana Taurat dan Injilnya? Mana Injil aslinya mana? Ya udah, di mana Taurat dan Injilnya di mana? Gimana? Benar Injil sama Taurat. Seluruh dunia, dengar, seluruh dunia, abang mau pergi ke benua manapun, Taurat dan Injil itu dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Selain daripada itu, nggak ada umat yang memegang Taurat dan Injil. Nggak ada selain Yahudi dan Nasrani. Terus kami bilang, itu kan dipalsukan. Ya udah, mana aslinya? Mana? Meninggal dunia. Ya mana aslinya? Lo justru kalian tidak mampu menunjukkan mana aslinya. Bagaimana mau nunjukin dong? Oke, kembali ke tema sebelumnya tadi Bang. Kembali ke tema sebelumnya. Kita udah lari kemana-mana. Loncat. Sebentar Bang. Kita kan udah lari kemana-mana nih. Kembali ke hadis Umar bin Khattab tadi Bang ya. Kita selesaikan lagi Bang. Oke, sabar Bang. Walaupun kita diskusi begini, tapi kita tetap saudara sebangsa dan setanah air ya. Baik, kita lanjutkan Bang ya. Terus terang saya, ya. 9 tahun sekolahnya di Kristen. 9 tahun. Nah, Kristen baik kan, Bang? Baik-baik kan Kristen? Baik. Iya. Kata Muhammad jahat gimana? Loh, di dalam hadis disebutkan janganlah kamu berteman, Bang. Loncat mana? Bang, sebentar ini. Oke, kita lanjut nih. Bang, di dalam hadis ada sebuah larangan, kalian nggak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Abang kaget kan? Konteksnya apa dulu? Tuh, konteksnya lagi. Kalau berkenaan dengan keimanan, jangan. Nggak ada, Bang. Di dalam hadis, janganlah kamu berteman dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, orang-orang kafir. Bahkan, janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang musyrik. Anda tidak percaya terhadap saya, saudara-saudara. Waduh. Sungguh Anda nekat yang nyata kalau seperti ini ya, saudara-saudara ya. Oh, Anda ini nekat yang nyata. Sebentar ya, nih. Saya tunjukkan kepada Anda ya, nih. Nih ya. Sebentar. Sabar ya, Bang ya. Sabar, Bang. Ada hadisnya, Bang. Nggak boleh Anda itu makanan Anda itu dimakan oleh orang non muslim, nggak boleh. Makanya Bang, jadi orang muslim Anda itu Bang ribet, Bang, saya bilang. Nih, saya tampilkan. Dia masih mengatakan saya fitnah. Bang, kalau saya fitnah, Bang, nggak usah repot-repot laporin saya polisi, Bang. Saya lompat dari Monas, Bang, kalau saya fitnah. Oh, dibilangnya saya fitnah katanya, saudara-saudara. Bukan fitnah, pemahamannya aja. Oke, nih, Bang. Abang bisa baca. Coba ayo, baca ini. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Nih, ini hadisnya. Ini Arabnya. Ya kan? Langsung intinya. Nih. Abu Sa'ad dari Abu
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya, Oke, nggak boleh Bas. bang, makananmu itu Bahas nggak di boleh bawah, untuk bahas orang di bawah. non muslim. Bang, jangan redaksional, bahas di bawahnya apa? Oke, silakan nih, baca lagi. Seorang muslim wajib menyertai orang baik di semua keadaan. Betul. Orang baik, nggak ada orang yang beragama. Iya, tadi Anda bilang Kristen baik. Bang, barusan nggak tadi Abang bilang orang Kristen baik? Abang bilang barusan gitu nggak? 9 tahun saya sekolah di Kristen, betul nggak? Ayo. Bukan orang Kristen baik. Semua manusia Sekarang itu tuh, baik. kan sekarang dia nggak mau nih. Gara-gara udah kena masuk racun hadisnya itu, Aduh, masuk ke kepala dia. Sudah ada orang Kristen yang baik, sekarang berubah kan? Itulah bang, betapa kuatnya dogma agama mempengaruhi seorang manusia. Nah, Bang, di depan bang, dengar bang, di depan matamu sendiri, selama 9 tahun Anda melihat bagaimana orang-orang Kristen, sahabat-sahabatmu orang-orang baik. Tapi ketika hadis saya tunjukkan di hadapanmu, orang Kristen nggak baik. Berat, saudara-saudara. Siapa yang ngomong? Memakan makananmu selain daripada seorang muslim. Boleh? Saya tunjukkan lagi hadisnya. Ini benar-benar nekat yang nyata ini teman-teman. Nih, itu belum selesai. Ayo. Belum Oke, coba baca lagi. Baca lagi yuk. Coba baca lagi. Ayo, apa? Janganlah memakan makananmu. Artinya, jangan ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Adakah orang Kristen bertakwa? Adakah orang Yahudi bertakwa? Bang Edis, berat, saudara-saudara. Membohongi diri sendiri. Bang, makanya saya bilang bang, kalau anda Muslim, Anda nggak boleh bagi-bagi makanan kepada orang non Muslim, karena jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Makanya saya bilang bang, mustahil Anda jadi orang Islam di detik yang sama Anda mau jadi orang baik. Loh, sekarang kalau Anda bang Anda percaya nggak hadis ini? Sekarang saya tanya, percaya hadis ini nggak? Percaya. Oke, boleh nggak di sini memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa? Aduh, kamu kan nggak ngerti, Dis. Penjelasan di bawahnya apa? Palsu. Bang, apakah di dalam kitab hadis ada penjelasannya? Bukankah ini sudah begitu jelas dan terang? Bukankah sudah begitu jelas dan terangnya? Ayo. Sungguh Anda nekat yang nyata. Kalau nggak nyampe di ilmunya ini, hadis itu ada asbabul wurudnya. Mana asbabul wurudnya? Bang, ini jelas-jelas berbunyi bagaimana nih. Janganlah engkau berteman. Nih bang ya, yang warna hijau ya. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah ada yang memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Artinya, Anda jadi Islam, di saat yang sama Anda pasti jadi orang ribet. Anda maunya berteman dengan yang Muslim saja. Makanan Anda nggak boleh dimakan sama orang yang bukan non-Muslim. Salah memahami hadis. Loh, inilah akibat Anda mengikuti ajaran agama hadis. Bahwa itu ada penjelasannya. Sungguh Anda nekat yang nyata. Jangan kamu tutup-tutupi. Bang, di mana saya tutup-tutupinya, Bang? Saya ini ada penjelasannya. Loh, saya punya kisah. Dengerin, Bang. Ya, Saya punya teman, ya, namanya itu AA Sapa begitu ya. Saya nanti hari Minggu saya mau main ke rumah AA ya. Oke, kata dia. Oke, Bang, main. Nah, mainlah saya ke rumah dia. Oke? Ya. Nah, di depan rumah dia, nggak terlalu depan lah, agak-agak samping. Dia bilang begini, Bang, itu ada tetangga saya. Dia pakai cadar, jilbaban, hitam cadaran. Dia bilang begini, itu Bang, nggak mau dia berteman sama kami aja orang Muslim, dia nggak mau berteman. Ternyata saya tahu, saya bilang sama dia,
Tahu nggak Bang itu karena apa? Itu karena hadis. Hadis memerintahkan, jangan kamu berteman kepada orang. Makanya mereka justru sedang melakukan ajaran itu. Makanya Bang, Islam ada loh Bang. Bener itu. Lu Islam nggak benar. Nah ini karena Anda tidak mengikuti hadis. Islam itu nggak seperti itu. Gimana? Islam itu rahmatan lil alamin. Oke lah, gini Bang. Abang itu kan gini, sebenarnya Bang, kebohongan yang terus-menerus diucapkan. Kebohongan orang yang terus bohong, oknum itu yang bohong. Menurut Muhammad, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, betul? Waduh. Dari 73 golongan, sebentar Bang. Dari 73 golongan, hanya satu golongan yang benar, yang lainnya masuk neraka, betul? Sudah klasik. Loh, justru Bang, yang oknum-oknum yang jumlahnya 1-2 itu justru itu malah yang golongan yang kecil. Menurut Muhammad 73 golongan, cuman satu golongan yang benar. Artinya apa? Artinya yang benar itu cuma sedikit, yang mayoritas justru malah yang sesat. Itu bahasan. Oke, sekarang kita kembali ke hadis tadi, Bang. Itu bahasan tentang firqo, nggak nyampe yang lain aja. Abang nggak sampai ilmu Anda ke situ, nggak sampai ilmu Abang ke situ. Sekarang kita kembali ke tema tadi. Nih ya. Bagaimana Umar bin Khattab dimarahin, Muhammad marah. Nih, dengerin Bang, hadisnya. Dengerin ya. Mana? Oke, dengerin ya. Dengerin. Yang keempat, Rasulullah pernah melihat Umar bin Khattab bawa Injil. Artinya Sahih Bukhari. Kata apa? Kata amutahawwikuna anta ibn Khattab. Kamu udah ngaco ibn Khattab bawa apa? Taurat atau Injil. Maka Rasulullah marah dan berkata, amutahawwikuna anta ibn Khattab. Marah nggak dikatakan di situ Umar bin Khattab? Ya marah belum tentu masalah namanya nggak termasuk di Taurat dan Injil kan? Oke, apa penyebab dia marah? Penyebab dia marah apa? Aduh. Loh, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat termasuk kitabnya Allah enggak? Betul. Kenapa Umar bin Khattab yang membawa kitab Taurat yang kanon katanya kitabnya Allah, tapi Muhammad malah marah? Ayo. Nah. Jawab. Tanya. Ya, meninggal dunia dia, saudara-saudara. Kamu itu kata kamu tadi, Nabi marah karena namanya nggak ada di dalam Taurat dan Injil. Begini Bang, begini. Pembohongan. Muhammad kan Al-Quran kan berkata. Pembohongan publik nih. Oke, sekarang begini. Muhammad dan Al-Quran kan berkata. Kamu akui dulu, kamu sudah bohong. Loh, justru dugaan kita bilang aja Muhammad takut ketahuan namanya nggak ada di sana. Mana datanya? Oke, sekarang saya tanya, kenapa Muhammad harus marah-marah? Ya kamu kan ada. Gini, Bang, nggak ada nama kita Nabi ini, dalam Abang tahu nggak? Oke, sekarang saya tanya Bang. Sekarang begini, saya tanya sekarang. Abang tahu nggak argumen from silence? Tahu nggak? Aduh, diulang lagi. Nah, bukan. Ini gini Bang, saya ingin membuktikan macam-macam logika yang tidak sehat yang dialami oleh umat muslim. Salah satu cacat logika, salah satu kesesatan berpikir adalah argumen from silence, yang artinya ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya bilang. Ini Bang, kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu karena nggak tertulis di situ. Saya kasih contoh nih Bang. Tadi sebentar. Saya kasih, Bang. Saya kasih Anda contoh. Ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Dengar. Itu kamu tadi dengar dulu. Ini nih. Dengar dulu. Kita mau dialog yang mana ya? Yang dialog pasca sarjana, jangan dialog anak SMA ya. Dengarkan, Bang. Saya balikkan kamera saya ini. Ini ada tulisan di sini. Nih. Budi mengajak Tono naik gunung. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono akhirnya jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Ya. Mana di sini tulisan bahwa Budi membunuh Tono? Mana di sini dikatakan Budi membunuh Tono? Budi membunuh Tono.
Mana tulisannya di sini? Tertulis nggak di sini bahwa Budi membunuh Tono? Mana tulisannya? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dari serangkaian peristiwa-peristiwa ini, kesimpulannya Budi membunuh Tono nggak? Belum tentu. Oke, saya bacakan satu kali lagi. Budi, Belum dengar. tentu. Iya, Karena- makanya dengarkan Oke. dulu. Dengar. Budi mengajak Tono naik gunung. Sudah. Ya. Lalu Budi menendang Tono hingga Tono jatuh ke kawah api hingga Ya. hangus tak bersisa. Ya. Berarti mati nggak Tono di sini? Belum tentu. Hangus tak bersisa, masih hidup. Nggak ada. Loh, ini loh jelas Tono jatuh ke kawah api hingga hangus tak bersisa. Masih hidup, berarti dia masih hidup. Masih hidup. Oh, hangus tak bersisa, Kata kamu, masih hidup, Yesus mati, saudara-saudara. Berat jadi orang Islam, saudara-saudara. Maksud saya begini, tidak ada di situ, di dalam narasi itu, bahwa Muhammad takut namanya tidak terbukti, tertulis Sekarang saya dalam Al-Quran. tanya, Nggak ada. sekarang saya- Tetapi dari rangkaian-rangkaian peristiwa itu, dengarkan dulu, ini yang dimaksud dengan argumen from silence. Argumen from silence adalah sebuah argumen yang dikemukakan karena tidak tertulis demikian. Sebagai contoh, Betul. selama saya ngomong sama kamu, saya pernah nggak ngaku kalau saya manusia? Selama kita tadi ngobrol panjang lebar, nggak pernah kan saya bilang, saya adalah manusia, nggak pernah ngomong. Nah, argumen from silence adalah sebuah pola pikir, Anda menyimpulkan sesuatu karena nggak tertulis begitu, karena nggak dikatakan demikian. Contoh, karena saya tidak pernah ngomong bahwa saya manusia, maka kesimpulannya saya bukan manusia. Ini yang disebut dengan argumen from silence. Anda mengeluarkan sebuah argumen karena tidak dikatakan demikian. Nah, sekarang di dalam hadis itu, dengar. Di dalam hadis itu begini. Gantian. Dengar dulu biar saya selesaikan. Habis ini gantian. Gini, di dalam hadis itu, Muhammad, di dalam agama Islam, Muhammad diol. Apa? Nama Muhammad tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Taurat, dalam Injil, betul? Betul. Nah, ternyata sahabat Muhammad membawa kitab Taurat itu. Tapi responnya Muhammad bukan positif, responnya malah negatif. Padahal dalam Al-Quran disuruh beriman kepadanya. Nah, sekarang begini. Kita menyimpulkan apa alasan Muhammad Nggak usah sehingga kita, dia nggak usah kita. responnya Nggak usah negatif. kita, kamu aja. Berarti Muhammad takut ketahuan bahwa namanya tidak ada di situ. Betul? Bro, Silakan. enggak. Tanggapi. Kamu terjebak di narasi kamu sendiri. Ya? Ya enggak? Kamu Udah nggak bisa jawab ya. Ayo, apa sebab Muhammad takut, marah sehingga marah kepada Umar bin Khattab? Apa? katanya gantian. Ya silakan. Ayo. Diem dulu. Kamu tadi membuat redaksi tadi Tono Coba apa jawabannya? Apa sebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? kamu ngomong panjang boleh, saya ngomong panjang nggak boleh. Iya sudah, coba apa poinnya? Apa Diam dulu, sebabnya? Diam dulu. Apa? Kamu tadi bilang Budi katanya membunuh Tono. Ada nggak kata-kata membunuh? Nggak ada. Nggak ada. Kamu Nggak ada. menyimpulkan membunuh. Iya, karena Budi menendang Tono sehingga dia jatuh ke kawah dan tubuh Tono itu hangus tak bersisa. Berarti serangkaian perbuatan itu disebut pembunuhan. Gimana? Ya, saya ngomong dulu. Silakan. Enggak, kamu ngomong dipotong terus. Silakan. Nah, kata kamu membunuh, menyimpulkan membunuh. Ya, ini kan kesimpulan kamu. Kalau kesimpulan panelis lain beda lagi. Kesimpulan orang lain beda lagi. Dia bukan terbunuh oleh Budi. Dia itu ditendang Budi. Lalu ada pohon. Bebas. Udah. Anda tidur di bawah. Udah pusing kalau ngomong kayak beginian. Udah tidur lah. Kita udah. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik,
serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara Sentral Kristen Indonesia. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.